Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan masih sehat-sehat. Udah lama nggak menampakkan wajah seperti ini di depan kamera. Dan ketika teman-teman melihat wajahku, kayaknya tertulis VTuber gitu. Oke, apa kabar semua teman-teman semua yang sependapat dan tidak sependapat, teman-teman yang juga saat ini masih mengikuti perkembangan tentang VTube. Kenapa sih VTube terus? Nggak tahu ya. Jadi hari ini aku tidak membahas VTube secara sistem atau mekanismenya VTube. Tapi aku ingin membacakan komentar-komentar dari teman-teman semua yang sudah membubuhkan komentarnya di video aku, di channelnya aku. Ada yang dipublikasikan oleh pihak YouTube dan ada yang ditahan untuk ditinjau. Nah, ditahan untuk ditinjau itu bukan settingan aku ya. Itu memang dikelola oleh YouTube supaya diberikan kesempatan kepada si pemilik channel apakah komentar itu layak atau tidak untuk dipublikasikan. Nah, begitu. Oke. Jadi di sini kesempatan kali ini aku hanya ingin menanggapi saja, menanggapi ini komentar-komentarnya nih. Jadi ya itu resiko kita membahas sebuah hal yang sedang merupakan berita hangat gitu. Apalagi yang di dalam berita itu ada hatersnya, ada pro dan kontra, ada member yang mendukung aplikasi VTube. Ya resikolah bagi aku untuk bisa mendapatkan dukungan dan mendapatkan cacian dan makian. Biasa. Itu biasa, soal biasa itu. Karena sejatinya aku juga sebenarnya tinggal di lingkungan pemukiman yang jadi kalau membaca atau mendengar kalimat-kalimat yang kasar tuh udah biasa. Nggak heran. Oke, ini yang dari kemarin sih sebenarnya aku sudah membaca banyak komentar. Cuman yang aku ingat, nanti setelah aku bahas, aku tanggapin, nanti kita coba bacain lagi gitu. Dari thumbnail yang sudah teman-teman baca itu pasti ya sudah teman-teman tahu lah apa yang ingin aku bahas. Pertama, kenapa para hatersnya itu kok sangat membenci orang-orang yang bermain VTube itu? Alasannya apa sih? Jadi dari jangka waktu yang aku sudah lama nggak upload video, nggak ingin membahas dulu karena kemarin di komunitas di sini kan ada tuh di komunitas di channel aku tuh kan ada komunitas gitu. Aku sudah bikin situ, aku udah ketik di situ bahwasanya mungkin aku nggak akan bahas VTube sampai melewati tanggal 10 Maret 2021. Oke. Ini yang aku ingin ingat dulu ya, tentang video yang CEO VTube saatnya keluar. Kemudian judulnya apa di sini aku bikin? Aplikasi diremehkan, bos VTube keluar hadapi si Teja. Jadi ada yang bilang judulnya itu nggak sesuai dengan isi videonya. Nah, dari pernyataan itu aku langsung tahu kadar pengetahuan si pengomentar yang berkomentar seperti itu. Judul tidak sesuai dengan isi video. Nah, aku tahu kadarnya. Dia berarti bukan seorang YouTuber. Nah, kalau di ruang lingkup YouTuber itu memang seperti itu strateginya. Jadi si YouTuber itu aku harus bisa, YouTuber yang lain juga sama, harus bisa membuat satu thumbnail atau cover yang kata-katanya itu harus membuat calon si penonton itu penasaran gitu loh.
Di sini aku tidak menyatakan si bos VTube itu sudah keluar. Bisa saja itu kalau di opini yang lain atau di persepsi yang lain, bahwasanya itu bisa saja itu merupakan permintaanku gitu. Aplikasi diremehkan, bos VTube keluar hadapi si Teja. Seharusnya ya bos VTube itu diminta, aku minta keluar gitu. Itu kepengennya gitu. Dasar tukang clickbait. Ya oke lah. Memang itu. Jadi dari sisi YouTuber memang begitu. Harus buat satu hal yang membuat calon penonton itu penasaran. Nah, kalau aku dianggap itu menipu atau berbohong, sekarang aku balikin lagi. Di videonya Pak Chandra Teja itu kan ada apa tuh yang berdebat dengan CEO. Pak Chandra Teja itu mendatangi kantor VTube di Gedung Kinanti. Di situ kan judulnya berdebat dengan CEO VTube. Ada nggak di situ dalam isi videonya dia sedang berdebat dengan CEO VTube? Enggak kan? Nah itu memang trik gitu loh ya. Jadi aku nggak bermaksud menipu ataupun berbohong, tapi kalau merasa ditipu ya itu masalah Anda dan masalahku. Aku harus minta maaf ya, minta maaf karena itu memang triknya di dunia atau ruang lingkupnya YouTuber. Oke. Aduh, malam-malam ketok-ketok. Oke. Nah itu yang tentang katanya tidak sesuai dengan isi video, judul tidak sesuai dengan isi video. Oke. Nah kemudian yang aku ingat apa lagi ya, kirain bos VTube-nya yang keluar, rupanya member VTube. Jadi dianggap tuh aku tuh member VTube. Jadi aku kemarin sudah tunjukkan bahwasanya memang aku ada di dalam aplikasi VTube. Jadi aku mengikuti aplikasi VTube itu dan aku menjalankan. Terus dibilang aku tuh member VTube. Ya iyalah, udah pasti otomatis yang orang yang mendownload dan menjalankan aplikasi VTube itu pasti member VTube, itu pasti. Jadi kenapa harus seperti itu? Pertama, aku berbeda dengan Pak Chandra Teja ataupun yang lain-lain. Kok dari tadi nyebutin Pak Chandra Teja terus ya? Udah, nggak usah sangkut paut dengan Pak Chandra Teja. Jadi gini, karena kebetulan Pak Chandra Teja itu adalah kan seorang reviewer aplikasi yang ada di Play Store ataupun di App Store. Nah, kenapa kita harus harus menunjukkan bahwasanya aku sudah mendownload aplikasi VTube dan aku menjalankannya. Jadi gini alasannya. Kalau kita ingin mendapatkan penjelasan atau kita ingin mengetahui sistem, kita kan harus masuk ke dalam sistem. Jadi kalau misalnya aku hanya ikut-ikutan saja membenci VTube karena dianggap ponzi, dianggap money game, tapi aku nggak punya dasar gitu loh. Ya gimana aku bisa menyatakan ini benar atau enggak? Ya kan? Jadi seorang reviewer itu seharusnya memiliki produk yang ingin dia review, gitu. Memiliki, membeli, atau memang sudah punya sendiri. Jadi kita bisa langsung menjelaskan kan apa kelebihannya, apa kelemahannya, apa manfaatnya, dan apa resikonya, dan apa kelemahannya gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya produknya, kita hanya lihat saja dari luar, atau kita hanya misalnya kita mau review handphone gitu kan, nggak mungkin dari toko dengan si pemilik toko kita ngomong, bang ini aku mau review, kita bongkar ya, akhirnya segel plastiknya kita buka, kotak kita buka, ya marah orang tokonya. Mau nggak mau kita harus beli gitu loh, karena ini untuk kepentingan pribadi kita, bukan untuk kepentingan endorse gitu kan. Jadi kalau untuk kepentingan pribadi kita harus belilah sebuah produk yang ingin kita review. Jadi kita buka, kita lihat, kita bedah gitu kan. Nah begitu juga dengan aplikasi VTube ini, aku kepengen tahu seperti apa cara pendaftarannya, kemudian bagaimana sistem di dalamnya, kemudian apa kendalanya gitu. Nah sekarang kan lagi panas nih, lagi hangat nih gitu. Jadi ya kalau dibilang member VTube, oke, nggak apa-apa, bagi aku nggak masalah. Itu hak setiap orang untuk bisa menilai. Jadi kita bahas dulu itu yang aku ingat ya, pernah aku bacain. Jadi di sini yang komentar yang ditahan ini kan, yang ditahan tuh ditinjau nih macem nih. Ini 1 hari yang lalu yang dukung monyet dungu itu.
Yang dukung monyet dungu itu orang yang ketika disuruh nyium kentut mau-mau aja. Udah jelas dari kontennya sering menyudutkan VTube, berarti monyet dungu itu adalah orang yang cemburu bahkan benci sama VTube. Ini ditahan nih sama YouTube nih, nggak dipublikasikan, dan aku juga tidak mau mempublikasikannya daripada jadi masalah. Niko Syaputra 2 hari yang lalu bikin komentar, bacot lo nggak jelas. Dia bilangin siapa nggak jelas? Bilangin siapa ini? Nggak merasa pula. Aku nggak merasa. Bilangin siapa nggak jelas juga, dia nggak jelas. Jelas dari awal VTube penipuan, nggak kebayang gobloknya member-membernya. Suji Anto 3 hari yang lalu. Emang Anda pernah tertipu apa? Kalau Anda pernah tertipu, tolong kirimkan nomor handphonenya. Aku kepengen ngobrol sebenarnya. Kepengen tanya pengalaman tertipu seperti apa gitu. Kemarin ada yang minta nomor handphoneku, aku kirimin melalui email. Ternyata dia apa itu? Leader. PLC apa tuh? PLC, Premier Leader, C-nya aku nggak tahu apa. Udah keluar bosnya, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. VTube real, banyak membantu penghasilan. Saya sudah buktikan hasilnya. Ini orang member VTube. Oke, ini yang dipublikasikan aja ya, karena yang ditahan untuk ditinjau tuh teman-teman nggak bisa baca sih. Itu hanya di YouTube studioku yang aku bisa buka. Oke, hahaha, bebek dungu kepanasan. Oke. Kok videonya ada cara naikin rating channel? WK. Penasaran bos VTube kayak apa? Tapi kok nggak muncul-muncul? Telat lo. 12 jam yang lalu baru komentar, dia bilang bos VTube nggak keluar, nggak ngikutin berita. Nih kadang-kadang kelemahannya di sini nih, udah nggak ngikutin berita, nggak ngikutin perkembangan, tiba-tiba ngomong komentar bosnya nggak muncul-muncul. Udah muncul itu. Gara-gara videoku ini mungkin aku bilang suruh keluar. Alhamdulillah aku nggak pakai VTube, jadi nggak ikut-ikutan debat sana sini, cuma nyimak-nyimak aja. Iya. Oke. Nggak usah kita perpanjang itu. Jawab dengan hati nurani. Ini games identity. Foto profilnya nggak ada, cuman G, huruf G gitu aja. Games identity 14 jam yang lalu. Kalau ngajak orang sesat dosa apa enggak? Dosa, bos. Dosa. Kalau itu pertanyaannya ya, karena dia nggak bilang soal berkaitan dengan VTube atau enggak. Kalau ngajak orang sesat dosa apa enggak? Ya dosa. Dosa itu. Siap-siap tuh leader di Uber member karena fast track bulan Maret. Nah, ini dia. Aku setuju tuh sama itu. Ini poin videonya apa dah? Nggak jelas banget, bukannya menyanggah argumen Pak Teja, malah nyerang personalnya. Nah, di sini ini 16 jam yang lalu, T4 play, T4 play 16 jam yang lalu. Jadi dia nggak paham tentang poin video yang judulnya CEO VTube saatnya keluar itu. Dia nggak paham. Nah, sekarang permasalahannya Anda yang nggak mampu memahami, atau memang aku yang nggak jelas juga menjelaskan apa yang ingin aku sampaikan. Antara dua itu kemungkinannya. Aku yang nggak bisa menjelaskan dengan baik sehingga Anda tidak paham, atau memang Anda yang susah untuk memahaminya gitu loh. Nah, di sini kan memang aku poinnya itu kan kasihan nih si member-member VTube yang aplikasi yang dia jalankan, usaha yang dia jalankan itu terus direndahkan, diremehkan oleh Pak Chandra Teja. Makanya di sini aku nuntut supaya bosnya VTube itu keluar, CEO-nya VTube itu keluar gitu. Nah, kan nggak lama setelah berapa lama di video ini aku up, terus kan si ininya keluar kan, si Mr. Jack Goy dan Wilbert Karimun keluar kan, gitu loh. Karena aku, terus dia bikin komentar lagi, masih orang yang sama, T4 play di menit ke-8 detik 50. Lah, terus kalau VTube juga menyesatkan, harus diam aja gitu, WK. Takut ya. Menyesatkan itu nggak jelas ya. Menyesatkannya di bagian yang mana? Harus diam-diam aja gitu? Enggak, aku nggak diam, ini aku muncul nih.
WK takut ya? Enggak, aku cuma takut sama Yang Maha Kuasa. Oke ya. Nah, kita lanjut aja dulu, masih panjang nih komentarnya. Nanti kita jawab sekaligus saja. Kita ambil kesimpulannya, kita jawab sekaligus. Ujung-ujungnya abang-abang. Nah, ini cuma nggak ngerti aku nih apa nih. Terlalu tampan. Jika ada kata yang menyakitimu, maksudnya yang komentari channelnya terlalu tampan. Nggak ada profilnya juga ini. Nggak ada foto profilnya juga ini. Jika ada kata yang menyakitimu, maka menunduklah dan biarkan dia melewatimu. Jangan masukkan dalam hati agar hatimu tak lelah. Oke. Mantap, bos. Yuk kita sama-sama belajar apa itu skema Ponzi agar semua terlihat jelas. Oke. Kemarin aku sempat cari tahu itu Ponzi itu apa. Ternyata Ponzi itu nama belakangnya gitu. Dia ada, lupa aku sih namanya itu siapa, belakangnya itu Ponzi gitu. Dia yang menciptakan sistem Ponzi itu dan akhirnya sangat-sangat merugikan orang karena sistem Ponzi ya. Jadi orang yang terakhir ikut itu rugi, nggak dapat apa-apa sama sekali. Nggak usah, ini Saiful Husni, nggak usah dilihat dan didengar ocehan si Teja, nggak ada gunanya. Boleh juga bang didengar ini apa yang disampaikan Pak Teja, karena kita harus mendapatkan dan menciptakan berita yang seimbang. Ya. Kalau memang VTube bagus, kenapa malah bosnya VTube yang bukan asli Indonesia malah bikin usaha di Indonesia? Itu artinya sebagian rakyat kita masih mudah untuk dibohongi. Ingat, bisnis MLM sebagian ujung-ujungnya bakal mati. Oke. Kayaknya bukan hanya VTube aja yang bukan asli orang Indonesia, tapi buka usaha di Indonesia. Coba tebak, ojek online bosnya orang apa, di mana, asli atau tidak orang Indonesia? Buka usahanya juga Indonesia kan? Yuk minum. Alhamdulillah. Mantap luar biasa nih, Usup Elang Mas. Mantap luar biasa, Go Diamond. Oh ini pasti member VTube juga. Halo Mas Usup. Fenifu. DTP. Desi Fardiawati, setuju bang, manusia punya hak dan punya pikiran masing-masing ya. Kirain CEO-nya langsung, ternyata yang upload member VTube juga. Nah ini tadi yang aku bahas tadi. Kirain CEO-nya langsung, ternyata yang upload member VTube juga. Oke. Lu bener, nih Airin Fujita. Lu bener yang upload tuh membernya VTube, lu bener situ. Tapi lu nggak tahu yang lu sebut member VTube tuh pasti kan yang punya channel video itu aku tuh. Lu nggak tahu aku sedang ada punya tujuan apa, punya misi apa, dan apa yang sedang aku lakukan. Dan itu yang tahu cuma aku. Jadi silakan, nggak apa-apa tuh. Mau bilang member VTube, ya memang benar aku jadi member VTube jadinya hanya untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana seperti apa VTube sebenarnya. Mantap bang, lanjutkan. Oke, terima kasih Willem Rantulalu. Bom waktu Josh Brother. Bener bang, TikTok aja nggak dibahas sama si Chandra. Oh, ketikannya gini. Bener bang, TikTok, tapi ketikannya TikTok aja nggak dibahas sama si Chandra. Oke. Numpang ketawa bos, silahkan. Hari Channel APK, maksudnya aplikasi kayak gitu sudah mempermudahkan kita, tapi dipersulit oleh orang-orang yang iri akan kebahagiaan orang banyak, jadi dilarang. Sekarang si Tejo ini 2 hari yang lalu, dari Kim Video, jadi komentarnya begini, sekarang si Tejo nggak bikin konten lagi soal VTube. Masih ya? Wah, ini dibahas sama TT 4Play 16 jam. Masih kok, memang bener, masih membahas VTube. Official Bandit Twins 07, mana nomornya bos VTube? Lu bikin dulu foto profil, jangan cuma namanya O gitu loh.
Ya, jadi jelas tanggung jawab lo bikin komentar enak. Minta nomor bosnya VTube biar gua panggil bebek dungu sekalian, gua ajakin nongkrong di kantor pusat OJK. Iri bilang bos, entok terbaik nih buat video nggak jelas. Oh, dia bilangin aku entok. Oke, terima kasih. Salam entok terbaik. Bohong, mana bosnya, ngomong dong, nggak sesuai judul. Lu yang nggak ngikutin berita bos. Lu mau bahas VTube tapi lu nggak ngikutin beritanya VTube. Itu kan udah keluar tuh si Jack Guy dan siapa tadi, Wilbert Karimun. Berpikir sederhana saja, kalau nonton iklan dibayar, logikanya yang membayar yang memasang iklan, bukan sesama penonton iklan yang membayar. Salam cerdas. Nah, ini aku bahas. Disinilah yang dijadikan alasan oleh Satgas Waspada Investasi bahwasanya sistem seperti ini nantinya bakal akan merugikan member yang mengikuti aplikasi. Di sini kita bahas VTube. Jadi aplikasi VTube. Seharusnya perusahaan yang bayar. Nah, ini permintaan dan menjadi sebuah persyaratan dari salah satu poin persyaratan dari Satgas Waspada Investasi. Nah, ini benar. Jadi gini, ini aku cut dulu ya, Aku pernah ngobrol dengan seorang teman. Ternyata dia minta aku harus memposisikan diri. Apakah aku mendukung VTube atau aku hatersnya VTube, dan usahakan aku jangan netral. Jadi aku langsung bilang di video yang beberapa itu, video yang sebelum up video tentang si Jack Guy, itu aku udah bilang bahwasanya aku lebih mendukung membernya VTube. Bentar, di situ di-cut dulu ya. Mendukung membernya VTube. Oke. Jadi ada sedikit adu argumentasi kita. Dia seorang sahabat yang kita nggak perlu saling membenci walaupun kita berbeda pendapat. Kita saling mengingatkan dan saling memberikan masukan gitu. Jadi si abang ini, aku manggilnya abang lah, karena ya situ aku harus tetap menjaga etika. Si abang ini adalah salah satu individu yang sangat membenci money game. Jadi dia punya grup di Facebook, teman-teman bisa buka di Facebook itu, masyarakat anti Ponzi gitu. Jadi teman-teman bisa klik di situ, bisa lihat semua, dan VTube tidak lepas dari pembahasan itu. Jadi pernah aku tanyakin gini, Bang, kalau memang banyak aplikasi abal-abal, terutama aplikasi penghasil uang, yang dia itu akan merugikan masyarakat Indonesia, kenapa aplikasi itu bisa masuk ke Indonesia? Kenapa aplikasi itu bisa dengan mudah masuk ke Play Store? Gitu. Apa yang dijadikan jawabannya? Pertama, dia jawab gini. Coba abang perhatikan, abang bandingkan Play Store dengan App Store. Play Store di Android dan App Store ada di iPhone. Jadi aplikasi penghasil uang yang ada di Play Store dan App Store itu sebenarnya money game. Kebanyakan money game. Ponzi nggak bisa tembus App Store. Ponzi nggak bisa tembus App Store. Oh, aplikasi. Pantas aku coba ajak kawanku, ayo coba main di VTube. Nggak ketemu bang, yang ada VTube Plus yang ada. Di App Store itu adalah store-nya dari iPhone ya. iPhone, ya benar, iPhone. Nggak ada itu, nggak akan ada. Nggak ada, VTube nggak ada. Yang ada VTube Plus yang keluar. Nggak bisa tembus masalahnya. Oh. Nah, aplikasi Ponzi bisa tembus di Play Store, kenapa? Karena syaratnya gampang tuh bikin aplikasi itu. Di Google, lu cuma bayar $25. Aplikasi apa bisa dimasuk? Oh. $25 aja dibayar. Kayak Lazada, Shopee, Tokopedia, atau apalah gitu ya. Itu ada nggak dia tanya ke aku, ada nggak di Play Store? Ada. Ada nggak di iPhone, App Store? Ada. Nah, VTube ada di Play Store? Ada. Ada nggak di iPhone? Nggak ada. Yang ada itu VTube Plus kalau di iPhone. Nah, kenapa seperti itu? Dia bilang, nggak tahu aku bang. Gitu. Karena
sistem keamanan iPhone itu benar-benar hanya mau menerima aplikasi yang sudah mendapatkan lisensi dari pemerintah. Jadi dia tidak akan mau menerima aplikasi yang tidak ada lisensi dari pemerintah. Sedangkan di Play Store itu sangat mudah masuk gitu. Hanya cukup membayar $25 gitu. Sudah bisa masukkan aplikasi ke Play Store. Wah, $25. Oke. Nah, kesempatan kali ini aku mau sampaikan dan ingin bertanya juga ke teman-teman. Kenapa sampai sejauh itu dan sampai seberat itu, ini bagi haters ya, bagi haters, tujuannya haters. Kenapa kalian sangat membenci orang-orang yang bermain VTube gitu? Mungkin ingin menyelamatkan saudara, family, sahabat, atau ingin memberitahukan kepada masyarakat Indonesia atau warga sekitar kita bahwasanya VTube itu adalah aplikasi yang nantinya akan merugikan. Boleh untuk mengingatkan itu, tapi caranya kalian kasar gitu ya. Jadi beberapa hari aku tidak upload video, aku berpikir kenapa sih masyarakat Indonesia, haters VTube ini bencinya kepada aplikasi, nggak sukanya kepada aplikasi, atau benci ke orangnya. Kalau benci ke aplikasi, tidak selayaknya kita menghina gitu loh. Ini di komentarku ini juga lumayan ini yang pakai kalimat inilah kasar emang. Gini ya bro, sebenarnya aku juga nggak tahan ini, aku nggak tahan sih untuk menahan, karena aku juga terbiasa dengan kalimat-kalimat kasar itu. Jadi di pasaran sana, di luar sana itu aku juga terbiasa dengan itu. Tapi di sini aku coba menahan diri untuk kita bisa saling menghargai lah, ya, saling menghargai pilihan. Kenapa tadinya aku bilang aku lebih mendukung membernya VTube? Karena mereka, member VTube ini adalah orang-orang yang ingin berusaha gitu kan. Kemudian kalau memang ini VTube ini salah, ya cara penyampaiannya nggak harus gitu kan. Nggak harus bilangin bebek dungu, nggak harus bilangin tolol, aduh ya Allah terucap juga. Nggak harus bilangin begitu gitu loh. Nah, kalian si kelompoknya haters ini harus bisa menunjukkan bahwasanya memang betul-betul berbahaya dengan data sistematisnya, mekanismenya gitu, harus dikasih tahu gitu loh. Gak bisa bilangin begini. Nah, aku sendiri bilang VTube ini, aku pernah ngobrol dengan kawan-kawan. Gimana sih VTube itu? Aku bilang VTube ini sih masih beritanya masih ilegal, aku bilang. Jadi OJK dan Satgas Waspada Investasi itu bilangnya ini ilegal karena surat izinnya belum ada. Tapi Satgas Waspada Investasi itu Pak Tonggam L. Tobing juga menyatakan bahwasanya VTube ini masih berkoordinasi juga dengan SWI dan izinnya juga masih diurus gitu kan. Jadi ya gimana? Kalau memang misalnya si SWI juga masih sudah menyatakan bahwasanya memang ini sedang diurus, ya tunggulah gitu kan. Nah, kalau ingin menyadarkan masyarakat bahwa ini berbahaya, kalian harus punya juga mekanisme dan sistem yang baik supaya membuat member-member VTube ini yakin bahwasanya ini membahayakan aplikasinya. Tidak harus dengan memaki-maki, harus dengan kata-kata kasar gitu kan. Jadi misalnya kalau kita ibaratkan dengan dengan seorang pemakai narkoba gitu. Seorang pemakai narkoba. Mohon maaf ya, ini agak melenceng. Jangan nanti dibahas-bahas lagi. Nggak ada kaitannya itu. Ya memang iya nggak ada kaitannya. Aku cuma mau cara penyampaiannya. Jadi misalnya seorang pemakai narkoba. Mungkin tetangga kita, keluarga kita, atau kita kenal sahabat kita. Begitu kita tahu dia pakai, apakah kita langsung marah-marah? Cara penyampaikannya. Kita harus dengan kata-kata kasar menyampaikannya. Ya mungkin ada cara lain, pendekatan gitu ya. Kemarin di Instagram aku pernah lihat seorang, kalau penampilannya sih macam seorang ustadz. Dia bertanya, gimana VTube? Bagus gitu, aku senang. Terus dia bilang, dia jelaskan lagi, nanti tuh begini, nanti seandainya nanti begini kita rugi loh gitu. Nah, ini cara penyampaiannya gitu. Tapi temanku yang ditelepon bilang, oh bang, kita sama-sama kita itu udah biasa bang bahasa tuh. Karena apa bang? Orang-orang money game ini semua orang-orang yang nggak bisa dikasih tahu bang, nggak bisa dikasih tahu dengan baik-baik bang gitu.
Ya, aduh, mungkin orang yang memang yang sudah sudah militan di money game itu orang yang bagian kelompok orang yang susah dibilangin. Tapi yang menjadi korban di bawah-bawahnya ini gitu. Ini kan yang nggak ngerti, hanya masih teriming-imingi atau penasaran aja, dia pengen cari tahu, kan akhirnya dia ikut. Tapi begitu dia ikut dikasih kata-kata kasar, ya pasti marah dia. Gitu loh. Dia nggak ganggu siapapun, nggak merugikan siapapun, tiba-tiba dimaki-maki, dibilang-bilangin, ya pasti marah. Cobalah kita saling koreksi diri lah. Begitu para haters menggunakan kalimat yang kasar ataupun kalimat yang suka memaki-maki, ya aku sudah bisa melihat kualitas kalian itu seperti apa, gitu ya. Untuk terakhir, karena durasinya sudah terlalu panjang nih, 30 menit terlalu panjang ini videonya. Oke. Pertama, kesimpulan pertamanya, ini lemahnya hukum kita, lemahnya undang-undang kita itu seperti ini. Apabila tidak ada laporan kerugian dan bukti-buktinya, maka ini tidak bisa ditindak. Gitu loh. Jadi sampai sekarang kan belum ada laporan, paling ada hanya pengakuan-pengakuan, oh penipu, aku tertipu, buktinya juga nggak jelas apa. Yang kedua, kelemahan keduanya, kenapa aplikasi ini masih bisa berjalan? Karena memang undang-undangnya juga masih rancu gitu loh. Rancunya di mana? Itu kan SWI, aku pernah baca SWI itu kan dibentuk oleh 13 kelembagaan. Salah satunya termasuk OJK dan Kominfo. Seharusnya kalau memang ini ilegal, aplikasinya pun jangan dijalankan, jangan dibiarkan tuh berjalan. Atau mungkin Kominfo bisa menciptakan satu sistem yang hampir mirip dengan, atau kemampuannya hampir mendekati dengan kemampuan iPhone, App Store. Jadi setiap aplikasi yang tidak mendapatkan lisensi dari pemerintah setempat itu tidak bisa masuk ke dalam Play Store. Gitu loh. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, ini kan sekarang hatersnya VTube tuh kan merasa, kapok, nggak bisa dipakai lagi aplikasi VTube-nya, nggak bisa jalan lagi gitu loh. Iya, hari apa aku lupa, tapi aku tahunya jam 12 malam tuh, itu nggak bisa main lagi, nggak bisa login lagi. Nah, terus ada yang bilang VTube take down, VTube ditutup, VTube macam. Jadi terus aku berpikir, kok nggak sama kayak TikTok Cash ya? TikTok Cash itu begitu ditutup aplikasinya, websitenya booming tuh, langsung diberitain di media sosial, pokoknya dipublikasikan lah. Nah, VTube kok enggak ya gitu loh. Malah ada yang di sini bilangin kemarin ini, bilangin lu nonton ini, linknya dikasih. Maksudnya beritanya udah masuk ke CNN, TV One, Kompas gitu kan. Itu kan lembaga pemberitaan, yang dia beritakan itu kan apa yang sedang terjadi. Dia juga nggak memutuskan bahwasanya ini ilegal, bukan dia yang memutuskan. Dia hanya mengutip berita yang dia dapatkan dari lembaga yang berwenang, misalnya kayak SWI, OJK, Kominfo gitu kan. Itu kan yang menyatakan ini VTube ini ilegal. Nah, sekarang ini aku ada di dalam sebuah grup WA, itu memang di dalamnya itu member-member VTube. Aku jarang nongol sih di situ. Aku cuman monitor aja. Karena aku ingin tahu perkembangan. Di situ mulai sibuk mengenai gimana nih VTube nggak bisa. Aku sempat komentar. Ya santai aja lah, aku bilang. Kalau memang penjelasan dari leadernya bahwasanya VTube itu sedang menuju yang 3.0 itu. Sedang upgrade lah, sedang memperbaiki sistem lah gitu. Ya tunggu aja lah. Kalau memang masih mau lanjutkan gitu kan. Kalau misalnya, nah ini kemarin aku bilang, kalau ikut VTube ini nggak usah fast track. Terus ada komentar, kalau nggak fast track duitnya nggak berjalan, nggak muter. Nah disitulah kita mau membuktikan. Yang kabarnya kalau seandainya menjual V-Point tapi tidak ada yang membeli selama berapa? 3 jam, berapa ya? Lupa aku, 3 jam apa
tuh nggak ngerti, aku lupa 3 jam atau 3 hari gitu, aku lupa. Maka dalam 7 hari jika V-Point tidak terjual, perusahaan yang akan membeli, perusahaan yang akan membayar. Aku terus mikirnya gini nih, kalau seandainya banyak orang yang melakukan hal yang sama dan dalam 7 hari V-Point tidak terjual, apakah perusahaan punya cukup uang untuk membayar itu? Gitu. Nah, terus kalau misalnya ini sedang banyak yang membeli, jadi perbandingan pembeli V-Point dengan penjual V-Point itu, perbedaannya terlalu mencolok ya. Pembeli terlalu banyak, penjualnya dikit, gitu. Ini masih aman lah ya. Kalau kita mau jual berarti yang beli pasti ada, gitu. Yang aku khawatirkan situasinya terbalik. Si pembelinya dikit, si penjualnya banyak. Jadi yang menjual V-Point itu banyak. Misalnya 100 gitu kan. Yang mau beli itu cuma ada 10 member. Wah, ini gimana nih? Atau lebih parahnya penjual semua, yang beli nggak ada, 0. Kan kacau. Nah, kita ikutin aja sistemnya yang sedang di-upgrade ini. Yang katanya sedang di-upgrade, ikutin aja. Makanya jangan fast track. Kalau fast track itu, kalau kejadiannya begini nih, aplikasinya nggak jalan, bingung kan? Kan kemarin aku udah bilang, coba lihat di video-video aku sebelumnya, aku udah bilang jangan fast track, aku ingatin, gitu. Karena kalau fast track kita itu pakai uang real, ya, pakai uang real, uang cash, gitu loh. Jadi ikutin aja prosesnya. Tapi kalau nafsunya terlalu gede, ya itu resiko. Nah, makanya aku bilang, ini adalah orang-orang yang berani mengambil resiko. Nah, nanti di video ini akan bilang lagi, nggak jelas nih ngomongnya. Kalian tidak tahu aku di posisi yang mana, gitu loh. Aku ikut daftar di aplikasi VTube itu berdasarkan ajakan dari seorang sahabat, seorang temanku, ya, yang memang setahun setelah ada kabar tentang VTube ini, aku memang nggak ikut, memang nggak mau main, karena memang fokusnya di YouTube, gitu loh. Terus ada yang bilang, oh penghasilan YouTube kurang ya makanya ikut VTube. Enggak bos, enggak. Kita nggak pengangguran kok, kita kerja, gitu. Dan YouTube itu juga sekedar hobi sampingan. Ya syukur-syukur kalau memang rezeki ada rezekinya, alhamdulillah nambah-nambah, gitu. Jadi ini aku monitor juga perkembangan setahun itu. Dalam setahun yang aku nggak main tuh, aku lihat, wah VTube kok jadi begini ya, kok jadi betul-betul hangat sekali beritanya, gitu. Makanya kebetulan pada saat itu ada yang ngajakin, ya udah aku ikut, gitu. Ya kalau dibilang aku mau investigasi, ya siapalah aku mau investigasi. Aku nggak punya lembaga juga kan, tapi aku kepengen selidiki aja, kepengen tahu aja. Makanya aku harus masuk ke dalam, gitu loh. Jangan lihat dari luar. Dan kalian yang haters itu terlalu membenci itu alasannya apa? Kan nggak jelas kalian tuh alasannya apa. Ikut-ikutan lagi bilangin bebek dungu. Kalian tuh diapain? Uang kalian dipakai, rugi. Oh, kami ini ingin menyelamatkan masyarakat Indonesia. Yang harus kalian selamatkan itu bukan hanya orang-orang yang ikut VTube. Banyak aplikasi yang lain itu juga nggak semuanya real, gitu loh. Nah, coba satu contoh gini, aku coba kasih perumpamaan ya. Misalnya kita lihat ada satu pedagang gitu, pedagang di pinggir pasar, dia jualan masker aja, simple ya, jualan masker gitu kan. Mungkin nggak dia jualan masker terus dia tinggal itu barang-barang dagangannya dia tinggal, kan nggak mungkin. Dia harus tetap harus ada di situ, di sekitaran barang dagangannya. Kenapa harus gitu? Ya dia harus mengawasi, gitu. Nah begitulah aku. Maksudnya kita harus mampu mengawasi, gitu. Kita harus mampu mengawasi kan. Jadi seorang pedagang masker tuh pasti dia ada sekitaran barang dagangannya untuk mengawasi barang dagangannya supaya jangan dicuri orang, diambil orang, atau terjatuh, gitu. Nah jadi aku kepengen member-member VTube juga seperti itu. Jangan hanya mengikuti kata orang, jangan hanya mengikuti tren masa kini, dan haters juga tidak bisa melihat atau memandang karena memang ini adalah satu hal yang akan merugikan. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan itu adalah member-member VTube. Kalau seandainya VTube ini aplikasinya scam atau ditutup, gitu ya.
Jadi ya aku memposisikan seperti itu diriku. Jadi saat aku ikutin, aku coba kasih pemahaman, aku coba menjelaskan, aku berbagi pengalaman, aku ikutin, dan aku harus tetap mengawasi. Saat VTube ini salah, aku harus katakan salah. Saat VTube ini nanti akan mulai goyang, terombang-ambing, dan akan mengarah untuk bakal merugikan membernya, aku harus kasih tahu. Makanya aku bilang jangan fast track gitu loh. Kalau fast track ya ini resikonya, begitu nanti ditutup rugi kan. Karena kita sudah bayar uang cash, kita pakai uang real. Lah, refresh rupanya laptopnya. Nah, itu yang aku mau sampaikan. Jadi saat kita ikut pun, ya kita harus tetap mengawasi, jangan ikut bablas, oh ya percaya aja, nggak bisa gitu. Tetap harus diawasi. Gitu. Jadi cara penyampaian ini aku rasa masih masuk logika lah. Kalau dibilangin aku nggak jelas, itu hak masing-masing aja. Gitu. Jadi aku juga memberikan masukan dan pendapat yang mungkin mudah-mudahan bisa diterima gitu kan. Simple. Kalian nggak akan pernah bisa loh, bener. Aku bilangnya sama hatersnya, kalian nggak akan pernah bisa untuk menghentikan member-member VTube itu. Karena apa? Coba perhatikan warga kita, warga plus 62. Setiap kali ada bahaya, bukan lari menyelamatkan diri, malah dideketin. Bis, mantap sih bagi. Oh ya, Bapak sini. Masalah. Oh ya, awas, oh ya, wih, amplas mana? Gitu. Ada bom teroris malah ditonton, divideoin. Ada jalan aspal jebol gitu kan. Jebol gitu, longsor. Bukannya lari, malah dilihatin, divideoin. Jadi semakin kalian bilang ini bahaya, semakin kalian bilang ini merugikan, mereka akan penasaran. Gitu. Jadi kita harus mampu menjelaskan dengan bukti-bukti gitu loh. Jangan menyamakan, oh VTube itu ponzi, VTube itu money game. Tapi kalian nggak tahu kan di sisi yang lain tuh memang ada yang sudah menghasilkan loh gitu. Nah, orang-orang yang sudah menghasilkan ini akan terus saja merasa masih rasa penasaran, masih ketagihan gitu loh. Apalagi orang di dekatnya melihat langsung, oh pengen ikut juga. Kalau memang kalian ingin menyelamatkan, seharusnya kalian punya kemampuan juga untuk bisa menahan, atau kalian bisa membuat satu sistem. Koordinasilah dengan Kominfo. Kalau aku nggak sanggup bener, koordinasilah. Atau yang kemarin terlalu getol kali membahas tentang VTube ini, coba si bapak itu ngomong Kominfo, ciptain satu sistem agar bisa menyaring aplikasi-aplikasi yang baik dan aplikasi-aplikasi yang abal-abal yang nantinya akan menyesatkan masyarakat Indonesia, merugikan masyarakat Indonesia. Buat sistem, buat saringnya, filternya gitu. Ini semua di Play Store. Nah, sekarang kan di warga kita lebih banyak yang menggunakan Android ketimbang iPhone. Dan di Play Store tuh ya YouTube aja itu aplikasinya banyak. Ada YouTube ini, YouTube itu, YouTube ini. Terus game itu juga banyak. Gitu loh. Jadi yang ya udah, kalau memang punya kemampuan, bikinlah satu sistem pengamanan supaya nggak semua aplikasi bisa masuk semua Play Store. Oke ya. Jadi ini aku menanggapi ini terlalu panjang juga ini. Ini kalau gue tanggapin semua nih habis ini waktu kita mau sampai besok. Firda Dwi Anggra ini sebenarnya Kanai, apa nih ngerti Kanai? Sebenarnya Pak Chandra kan cuman menasihati biar nggak terjerumus lebih jauh. Harusnya bersyukur. Iya. Cuman kan caranya harus juga pas, caranya harus benar juga gitu loh. Nah sekarang gini, Pak Chandra Teja itu siapa nih? Firda Dwi Anggra ini 2 hari yang lalu itu review gitu kan, tapi dia nggak pernah nunjukin bahwasanya dia sudah pernah download, sudah pernah ngikutin gitu. Nah bagaimana dia tahu VTube ini cara mainnya bagaimana, sistemnya bagaimana?
Pasti aku yakin, nggak usah, bahaya. Tanya sendirilah Pak Chandra Teja udah pernah download belum? Udah pernah ngikutin belum nih aplikasinya, makanya dia bisa bilang ini penipuan. Yudi, hasil akhir ada di bulan Maret. Kalau bulan Maret VTube bisa dijalankan misinya, berarti VTube betul-betul legal. Semoga bisa lanjut sesuai janji dari bos VTube. Kita lihat aja. Aku juga nggak menghapus nih aplikasi VTube di handphoneku, biarin aja. Kalau bisa jalan, kalau nggak bisa jalan lagi ya udah. Aku juga nggak rugi kok. Nggak ada pakai fast track, tidak ada pakai bayar uang real kok. Bener bang, saya juga YouTuber dan VTuber. Yang jadi pertanyaan saya, Pak Teja ini seperti ada kebencian dengan VTube dan selalu mencari kesalahan VTube. Apa sebenarnya keinginan Pak Chandra Teja ini? Nah itu kan, ada yang bilangin di komentar, Pak Chandra Teja itu bukan hanya bahas VTube. Iya, aplikasi yang lain juga dia bahas. Tapi kalian lihat dong, berapa jumlah video yang dia membahas tentang VTube. Mana lebih banyak, VTube atau aplikasi yang lain? Lebih banyak VTube. Gak percaya, buktiin sendiri, buka channelnya Pak Chandra Teja itu. Gladi Adam 3 hari yang lalu, dia komentar, berkat APK VTube ini saya sudah dapat rumah, mobil, motor, dan booking hotel bintang 7 VIP di RSJ Grogol. RSJ Rumah Sakit Jiwa. Aduh. Semangat. Oke, thank you. Ini menyemangatin. Bro, boleh gue numpang ketawa? Silakan. Haris Asri, iya, nggak apa-apa orang komentar VTube itu legal. Yang pasti VTube adalah salah satu aplikasi di antara sekian banyak sebagai opsi. Di Hadiman VTube, CEO VTube sudah jelaskan semua hal terkait keberadaan VTube. Dan sebagai VTuber, saya pribadi dapat memahaminya. Ya, gitulah. Ya, sudah mau hampir 50 menit durasi video ini. Ingat ya, semua orang punya hak untuk memilih. Dan ketika kita ingin menasehati supaya teman-teman, sahabat, keluarga kita jangan masuk ke dalam jurang, kita harus bisa memberikan penjelasannya itu dengan baik gitu. Ya, apalagi kita tidak semuanya saling kenal. Sedangkan aku saling kenal aja, cara penyampaiannya kalau duduk dengan teman-teman tuh aku bilangin, ya VTube itu sebenarnya sampai saat ini belum ada laporan kerugian. VTube itu ilegal dari pernyataan OJK dan SWI. Tapi SWI juga menyatakan bahwasanya VTube sedang dalam proses pengurusan atau VTube sedang mengurus proses izinnya. Nah, hari ini VTube itu tidak bisa dijalankan aplikasinya karena sedang memperbaiki sistem dan mengupgrade ke sistem 3.0 gitu. Nah, bener enggaknya ya kita ikutin aja gitu loh. Makanya aku bilang jangan fast track. Kalau fast track ya kita akan rugi gitu loh. Itu kita tanda-tandanya orang kepengen cepat kaya gitu. Cepat kaya. Tapi kita nggak mau ngikutin prosesnya. Oke teman-teman, besok-besok ada waktu dan kesempatan kita akan bahas lagi komentar-komentar ini, dan nanti aku akan bahas VTube sepenuhnya setelah 10 Maret 2021 karena itu adalah batas waktu yang diberikan oleh Kominfo untuk VTube menyerahkan sertifikat keamanan aplikasi. Oke. Baik, itu dulu yang ingin aku sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan teman-teman yang ingin berkomentar tidak menggunakan sopan santun, etika, silakan aja. Karena YouTube nanti akan menahannya di sini, bukan aku yang nahan. Oke, kemudian yang berikutnya mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, berkah kesehatan, berkah rezeki, berkah umur, dan kita dapat terselamatkan dari hal-hal yang nanti akan merugikan.
dan kita akan bersyukur dengan hal-hal yang nanti akan menguntungkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik. Bang Ali the Coach. Assalamualaikum.